Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Adrik Sada, kemudian ada Muhammad Fikri Amsyar, dan yang satu yaitu Akmal Ar-Rasyid. Di sini makalah yang kami bahas yaitu mengenai pewarisan karena kematian. Di dalamnya ada 10 poin: pewarisan luar sah, pewarisan anak luar kawin, surat wasiat, legitime porti, pelaksanaan surat wasiat dan pengelola harta peninggalan, hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan, menerima dan menolak warisan, pemisahan harta peninggalan yang tak terurus, dan kemudian yang terakhir yaitu piutang dengan hak mendahulukan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pewarisan keluarga sah. Yang pertama, A. Pewarisan keluarga sah. Pada dasarnya, untuk melakukan pembagian warisan, para pihak ahli waris dapat menentukan tata cara pembagian warisan menurut bentuk pilihan hukum yang disepakati atau dikehendaki bersama. Bentuk pilihan hukum yang umumnya tersedia adalah hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Pasal yang mengatur tentang waris banyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, waris juga diatur pada Inpres nomor 1 tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat 3 unsur pada warisan. Yang pertama, adanya pewaris, 2. adanya ahli waris, dan 3. adanya harta warisan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Golongan ketiga terdiri dari sanak keluarga dan lain-lainnya. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke-6. Yang kedua, B. Pewarisan anak di luar kawin. Bagian waris di sini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui. Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin diakui anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulannya, pembagian waris anak luar kawin menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1, bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan yang kedua, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1 dan 3, bagiannya 1/2 dari warisan. Dan yang kedua, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4, bagiannya 3/4 dari warisan. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik pewaris dalam pasal 865 KUH Perdata. Yang ketiga, C. Surat wasiat. Siapapun yang sudah tercapai dewasa dan berakal sehat dapat merancang wasiat sendiri tanpa bantuan pengacara. Ditambah lagi dengan syarat-syarat lain menurut bidang kuasa seperti berikut. A. Pewasiat mesti membuktikan
bahwa dirinya selaku penulis wasiat dengan jelas dan wujudnya surat wasiat. Beginilah penerbitan wasiat yang dilengkapi dengan perkataan wasiat di lembaran depan surat. B. Pewasiat mesti menyatakan dirinya mencabut semua wasiat dalam kondisi sebelumnya. Jika tidak, wasiat tersebut hanya mencabut butiran-butiran dalam wasiat dan kondisi sebelumnya yang tidak bersesuaian dengannya. Namun, jika wasiat tersebut benar-benar tidak sejalan dengan wasiat sebelumnya, maka wasiat lama itulah yang dicabut sepenuhnya atas sebab implikasi. C. Mesti menunjukkan dirinya berupaya melepaskan hartanya dengan bebas dan rela hatinya. Pewasiat mesti menandatangani dan membubuhkan tanggal pada wasiat, biasanya jika dihadiri sekurang-kurangnya 2 saksi yang tak berkepentingan, bukan pewaris. Tanda pewaris mesti berada di akhir surat wasiat. Jika tidak, teks apapun yang berada setelah tanda tangan itu akan diabaikan. Ataupun seluruh wasiat menjadi tidak sah jika isi setelah tanda tangan itu amat penting dan boleh melawan kehendak pewasiat jika diingkari. Seseorang atau lebih pewaris mesti menyatakan dengan jelas dalam kandungan. Selain itu, untuk menguatkan kekuatan hukum, surat wasiat digunakan materai 6000. Wasiat dapat berlaku bila mana penerima wasiat menerima dan menyanggupi seluruh isi surat wasiat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. Pelaksanaan surat wasiat atau eksekutor testamentaire adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si yang meninggal itu. Untuk cara pemilihan pelaksana wasiat diatur dalam pasal 1005 KUH Perdata. Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan surat wasiatnya baik dengan surat wasiat maupun dengan akta bawah tangan seperti yang tercantum pada pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang agar pada waktu yang satu berhalangan yang lain dapat menggantikannya. Akan tetapi menurut pasal 1016 KUH Perdata menetapkan antara lain bahwa si peninggal warisan bisa menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari wasiat itu dikerjakan. Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang yang menjalankan wasiat tidak berwenang untuk menunjuk diri sendiri seorang pengganti. Menurut Mears, bahwa orang yang meninggalkan warisan tidak bisa memberi kekuasaan kepada orang yang menjalankan wasiat itu, bila mana ia berhalang memilih penggantinya. Untuk selanjutnya yaitu hak berpikir dan istimewa untuk merinci harta peninggalan. Ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku kedua, bab 7 mengenai sewa menyewa. Barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni ataukah menerima dengan hak menyewa untuk merinci harta peninggalan itu ataukah menolaknya. Mempunyai hak untuk berpikir dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan pengadilan negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada kepala pemerintah daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu, mengirimkannya kepada pengadilan negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya. Itu mengenai hak berpikir dan istimewa untuk merinci harta peninggalan. Untuk yang mengenai pengelolaan harta peninggalan, yaitu dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Balai Harta, tugas
Balai Harta Peninggalan itu sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir. Terdapat pengaturan khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor yang telah dituliskan dalam makalah. Untuk definisi sendiri, yaitu Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan teknis pada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, punya tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan atau penetap pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya yaitu menerima dan menolak warisan. Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum Perdata Barat bahwa pada pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewaris hanya terjadi karena kematian. Seringkali suatu pembagian waris sangat dinantikan, bahkan menjadi objek sengketa di pengadilan. Namun tidak jarang pula ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan. Dalam hal seorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 1057 KUHP Perdata. Oke, selanjutnya materi menerima dan menolak warisan. Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum perdata, pada pasal 830 KUHP Perdata menyatakan bahwa pewaris hanya terjadi karena kematian. Seringkali suatu pembagian warisan sangat dinantikan bahwa menjadi objek sengketa di pengadilan. Namun, tidak jarang pula ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan yang diwariskan kepadanya. Seseorang dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya sebagaimana diatur pada pasal 1045 KUHP Perdata yang menyatakan tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Selanjutnya, pemisahan harta peninggalan. Pemisahan harta peninggalan bersifat translatif, yaitu bahwa dalam pembagian warisan, pemilik atas harta yang dipisah dan dibagikan ke pewaris dianggap beralih kepada yang mempunyai hak terhadap bagian dari harta peninggalan. Jadi, pemisahan ini merupakan persetujuan obligator yang menjadi alas hak dalam penyerahan. Akan tetapi menurut pendapat modern, pemisahan bersifat deklaratif. Dalam dilihat dari ajaran deklaratif the bread yang seketika setelah dilangsungkannya pemisahan, tiap ahli waris dianggap sebagai pemilik atas benda yang dibagikan kepadanya, atau mereka yang tidak perlu menunggu penyerahan tersebut. Dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu yang tak terurus, yaitu adanya orang yang meninggal dunia, adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhum, tidak ada ahli waris atau jika ada para ahli waris menolak warisan tersebut, tidak terdapat bukti otentik yang bersihkan pengurusan harta peninggalan itu.